Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di hari ceria. Selamat datang di kampus tercinta SMP Negeri 2 Cilegon, juara tercinta mantap. Datang di Sekolah Sehat SMP Negeri 2 Cilegon. SMP Negeri 2 berlokasi di Jalan Rinjani Blok F nomor 13, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Visi SMP Negeri 2 Cilegon mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, berwawasan global, tangguh, dan berbudaya lingkungan yang berlandaskan iman dan takwa. Misi SMP Negeri 2 Cilegon. Branding dan moto SMP Negeri 2 Cilegon, juara tercinta, juara, jujur, unggul, aktif, religius, asri, tercinta, takwa, edukatif, ramah, cerdas, inovatif, nasionalis, terampil, aman. Di awal ajaran baru tahun 2021-2022 di pandemi sekarang ini, yuk mari kita jaga kesehatan ya. Cuaca sudah tidak mendukung, kondisi wabah luar biasa, mari kita menggunakan masker double untuk kemanapun kita aktivitas ya. Oke, saya ajari ya nak ya. Silahkan kalian menggunakan masker untuk lapis pertama yang biasa kesehatan, yang kedua silahkan mau pakai kain juga boleh, mau yang bentuk yang lain juga nggak apa-apa ya. Insya Allah safety untuk kita, untuk semuanya, menjaga jarak, mengenakan masker dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak pintar, anak juara. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pintar, hari ini adalah sesi yang terakhir untuk besaran pokok dan turunan serta pengukuran ya nak ya. Kali ini ibu coba membantu kalian menggunakan alat ukur ya yang ada di besaran pokok. Nah, kita mulai ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang muslim, ikuti ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah mistar. Pada tugas pengukuran waktu YouTube sebelumnya, kalian diminta untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi ya. Ada buku tulis, ada meja, ada buku paket gitu ya. Nah, di situ ada jawaban itu. Apakah kalian bisa mengukur tebal? Nah, itu gimana? Ada yang pakai jengkal, ada yang pakai alat standar ya, seperti mistar seperti ini. Ternyata jawaban kalian lucu-lucu sekali ya. Ada yang bisa ngukur tebal pakai jengkal. Waduh, gimana caranya ya? Kalau menurut ibu, kalau nggak bisa ya nggak usah dijawab begitu ya. Nah, pengukuran yang pada umumnya adalah menggunakan mistar. Kalian disuruh mengukur. Jangan asal mengukur ya nak ya, karena ilmu ini sangat penting. Jika terjadi kesalahan dalam kehidupan kita ya, untuk kasus yang serius, untuk kita misalnya orang tua ya, membeli tanah kurang ukurannya, membeli bahan untuk membuat baju kurang bahannya. Wah, itu luar biasa ya. Jadi ilmu untuk pengukuran ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ya nak ya. Oke, contoh. Ini yang paling gampang ya. Saya yakin kalian sudah bisa ya mengukur panjang pensil. Ayo berapa ini ya. Nah, untuk alat ukur yang sederhana ini, jika ada angka 0 start ya, ini berarti kamu mulai dari angka 0 ujung pensil ini ya nak ya. Kemudian ujung belakangnya itu sampai pangkalnya itu berapa. Nah, kita baru lihat. Ini dalam sentimeter ya nak ya. Jadi panjang dari pensil ini menggunakan mistar yaitu apa? Atau penggaris ya. Ini 6 adalah 6 cm, baru yang bawah kecil-kecil adalah mili ya. Udah bisa ya. Yang jadi masalah adalah tingkat ketelitian, bukan hanya asal bisa mengukur saja ya nak ya. Yang menjadi proses penilaian adalah proses kalian mengukur, bukan hasil akhir. Mengukur asal jebret nggak memperlihatkan dari titik nolnya mana, ekornya mana ya. Itu akan percuma ya. Nah, di KD ini kalian dituntut bisa mengukur betul-betul ya. Ini panjangnya berapa nih? Kita lihat ya, 6 cm ditambah 1, 2, 3, 4 ya. Yang panjang ke tengah-tengah ini adalah 5, berarti 6,4 cm. Oke, ibu yakin kalian bisa ya.
Nah, sekarang masalahnya kalau alat ukur itu tidak dari 0. Tidak masalah ya nak ya. Bu, saya penggarisnya udah patah, boleh, bisa dipakai dari manapun startnya ya. Nanti akan ada contoh soal ya di antaranya. Oke, ini udah untuk besaran pokok ya nak ya. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, cara mengukurnya nak. Cara mengukur yang benar adalah rata air. Nih posisi mata kita ya nak ya. Nih posisi mata kita. Nih yang benar adalah yang lurus. Jangan menceng ke kiri, menceng ke kanan ya. Ke kiri, ke kanan itu salah. Mengukur yang benar itu adalah rata air. Kemarin saya lihat video kalian ngukurnya asal ngukur. Saya kasih masukan, itu kemampuan saya. Nggak boleh gitu sayang ya. Usaha, semangat. Jangan kemampuan salah dibetulkan. Tidak bisa. Jadi yang salah ya kalian nanti perbaiki kembali. Gitu. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Begitu ya nak ya. Semangat. Nah tadi, jika misal kalian ternyata patah, jangan pesimis, jangan putus asa ya. Nah ini contoh bendanya. Ini benda ini yang akan kita ukur tapi penggarismu patah. Nggak ada angka nolnya bu, nggak bisa ngukur, kata siapa ya. Oke, kita lihat. Nah, anggap aja ini 20 cm adalah sebagai titik nolnya, startnya ya nak ya. Jangan khawatir, nggak usah putus asa ya nak ya, anak hebat. Nah, 20 ini dianggap 0. Kemudian panjang terakhirnya berapa? Kita lihat. Dari 20 ke 21 1 cm, ya kan? Nah, ini ada lebihnya nih. Ini ada lebihnya berapa ya? Nah, dari 21 itu ada yang bawah ini mili ya nak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi panjang benda yang kita ukur yang bawah ini adalah 1,7 cm, bukan 21,7 cm, bukan ya nak ya. Nah ini misal ya, ini alat ukurnya misalkan patah nih, misalnya alat ukurnya kita mulai nih dari titik startnya itu udah yang 20 ini ya. Yang 20 itu kita anggap 0 misalnya. Nah ya, anak 20, kemudian yang ujung sininya berapa? Ya gitu. Ini apabila misal penggaris kalian seperti itu. Tapi kalau misal utuh ya, penggaris kalian utuh, bendanya juga utuh, ini seperti ini ya cara ngukurnya. Kalau ini ternyata ini hanya potongan ya, ada panjang ke sana, nah itu contoh seperti ini ya nak ya. Oke, lanjut. Nah, alat ukur yang lainnya pada saat kalian ditugaskan oleh guru mengukur, ternyata selain mistar itu ada jangka sorong. Fungsinya buat apa? Mengukur ketebalan sebuah benda. Bukumu tebalnya berapa? 1/4 jengkal. Gimana caranya? Nggak bisa ya. Untuk penggaris biasa pun kurang tepat ya. Jadi alat ukur, bisakah kalian mengukur tebal dari sebuah buku? Jawabannya bisa, tapi kurang tepat atau sulit ya untuk mendapatkan hasil yang tepat. Kalau mau yang tepat adalah menggunakan jangka sorong. Nanti insya Allah kalau kita tatap muka ya nak ya, akan kita praktekkan di sekolah banyak ya. Oke, sekarang ini contohnya nih, pelajari dulu ya nak ya. Ini bagian-bagian dari jangka sorong ya, kalian bisa pelajari itu. Nah ini ada skala utama, ada skala nonius. Nonius itu yang di dalam ini ya. Ada skala nonius sama skala utama ini ya. Ini nanti digeser-geser ya, itu namanya rang atas, rang kunci. Ini di tombol kunci itu kalau bila sudah menemukan ketepatan tebal bendanya ini baru kita kunci supaya nggak geser-geser ya. Kalian bisa pelajari itu. Jadi bagian jangka sorong itu banyak sekali. Yang paling utama adalah ada skala utama dalam sentimeter dan ada skala nonius ya. Oke, kita lihat contohnya. Kita mulai belajar jangka sorong. Ada sebuah benda yang diukur ketebalannya. Ini ya, misal kita lihat ya nak ya. Yang atas 0, 1 sampai 4 adalah skala utama. Yang di bawah 0 sampai 10 adalah skala nonius. Kita perhatikan ya, ini bendanya kita ukur nih. Yang utama ada 1 lebih, 2 kurang ya. Nah, ini kita lihat 1, 2. Nah, berarti
skala utamanya adalah 1,2 cm ya. Ini kan ada 1, 2, perhatikan ini ya, lebih kan, tapi 2-nya lebih berapa ya? Nah, maka kita lihat yang skala nonius. Jadi 1,2 cm skala utama, yang nonius kita lihat. Mana dari garis-garis yang di atas dengan yang skala nonius itu tepat berhimpitan ya. Kita lihat. Yang ini bukan, yang ini bukan, yang ini bukan. Nah, ini yang mana ya yang tepat sekali? Nah, ternyata yang ini ya nak, yang 6 ya. Kita perhatikan tuh yang 6 ini sama ini tepat sekali ya. Jadi maka skala yang noniusnya adalah 6 dikali ketelitiannya adalah 0,01 cm, jadi 0,06 cm. Total tebal benda ini adalah 1,2 ditambah 0,06 cm, jadi 1,26 cm. Begitu caranya ya nak ya. Yang teliti, fokus, dan sering berlatih. Nah, berikutnya nih contoh soal lagi ya. Ini nanti kalau ujian kompetensi ya, ulangan KD ya, insya Allah pasti keluar nih ya. Hasil pengukuran menggunakan jangka sorongnya berapa nih? Kita lihat. Ini ada angka 2, berarti skala utama 2,12, berarti 2,2. Yang bawahnya mana yang paling tepat? Ingat cara mengukur itu harus melihat skala dengan rata mata, rata air ya. Jadi lurus dengan mata. Manakah yang tepat? Ini. Nah, kita lihat nih. Yang paling pas itu yang adalah angka di setelah 5 yaitu 6. Jadi 2,2 cm ditambah 6 kali 0,01. Jadi 0,06 sama dengan 2,26 cm. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Baik. Nah, berikutnya alat untuk mengukur tebal diameter ya. Diameter suatu benda itu namanya jangka mikrometer skrup ya nak ya. Maaf, mikrometer skrup. Jadi apabila kalian memiliki paralon, memiliki cincin, memiliki memiliki diameter, berarti alat ukur adalah mikrometer skrup. Nih bagian-bagiannya guys, ada poros tetap, poros yang digeser-geser, ada skala utama ini ya, ini namanya skala utama. Nah, ini noniusnya di sini. Tadi juga ada ya jangka sorong utama dan nonius ya. Nih, ini nanti yang diputar-putar ya. Ini untuk mengunci. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Misalkan ada gambar seperti ini hasil pengukuran mikrometer skrup. Nah, ini adalah skala utama, yang samping kanan ini yang 25 sampai 35 adalah skala nonius. Kita perhatikan ya. Ini ada 4. Ya, ini skala utamanya adalah 4 koma ya. Sekarang yang noniusnya yang lurus dengan garis ini yaitu 30. Nah, maka untuk mikrometer skrup cara membacanya adalah skala utamanya adalah 4 mili. Nah, kalau mikrometer skrup ini dalam mili ya, kalau jangka sorong dalam senti ya. Tapi ini juga bisa dikonversi ke senti. Nah, alat utamanya itu dalam mili ya, satuan ininya standarnya ya. Yaitu skala utamanya 4 mili. Skala noniusnya adalah 30 kali 0,01 mili. Nah, jadi sama dengan 0,30 mili. Jadi total diameter dari benda ini adalah 4 ditambah 0,3. Jadi sama dengan 4,3 mm. Jawabannya adalah yang A. Kalau baca ada option ya, ini enggak ada ya. Oke. Ya, jadi segitu ya. 4,30 mili. Belajar terus, semangat ya. Nah, ini berikutnya adalah alat ukur besaran pokok massa. Kalau tadi panjang ada 3 ya, ada mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup yang kita pelajari. Sekarang neraca, gampang ya. Timbangan. Apa manfaatnya? Oh, banyak sekali. Kalian jualan salah nimbang, rugi. Harusnya dapat untung malah rugi ya. Dan pembeli juga tidak boleh dirugikan. Ya, kalau kalian beli kurang ya rugi. Jadi sangat berguna keterampilan mengukur nih ya. Ini neraca biasa, kalian saya yakin sudah kenal ini di pasar ya. Nah, ini misalkan seperti ini. Ayo, berapa P masanya? P masanya berapa ya? Ini ada bandul ya, ada timbangan ini ya. Ini tinggal dijumlahkan saja nih, kalau seperti ini gampang ya. Gampang. Kalau ini tinggal digital, tinggal dibaca saja. Kalau ini skalanya berapa? Maksimal ini 2 kilo ya. Ini maksimal 2 kilo. Jadi kalau kalian kasih benda yang lebih dari 2 kilo, maka alat ini dijamin rusak. Ya, apalagi kalian duduk itu ambles itu ya.
Nah, ini kalau seperti ini, maka berapakah massa P? Tinggal dijumlah aja semua. 1150 gram. Wah, mudah sekali semua ya. Oke, sekarang alat ukur neraca yang lainnya. Ternyata neraca itu banyak sekali ya. Ini yang namanya neraca Ohaus ya. Ini nanti bagian-bagiannya bendanya ditaruh di sini. Benda yang akan kalian timbang ya. Kemudian nanti digeser-geser sampai ini titik nol seimbang seperti ini. Kalau sebelumnya itu biasanya ke bawah. Alat ini akan ke bawah. Ya, akan ke bawah. Begitu dikasih benda nih nanti anak akan naik pelan-pelan ke atas. Kalau sampai lebih dari titik nol berarti terlalu berat. Ini harus digeser-geser ya, harus dimainkan. Ini ada tool, ada yang digeser-geser. Ini ada 1, 2, 3 nih ya, yang digeser-geser. Ini makanya dibilang neraca 3 lengan gitu ya. Nah, ini misalnya nih, ini namanya lengan belakang, lengan tengah, lengan depan. Ini misalnya hasilnya seperti ini, nanti ada benda ya. Maka tinggal dijumlahkan saja. Yang terpenting keterampilan kalian saat mengukur adalah usahakan pastikan ini posisi lurus sampai di titik nol. Awalnya tidak imbang, naik turun, biarkan saja. Nah, kamu geser-geser sampai imbang, sampai diam, setimbang tuh diam ya di titik nol seperti ini, berarti itu udah benar ya. Nah, itu keterampilan mengukurnya ya. Sekarang berapa hasil pengukurannya itu ditimbang ya. Kita lihat, jadi ini 40 dalam gram. 40 gram ditambah 500 gram ditambah nih 2,4. Ini kurang 1 ya, berarti kan 5. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang di tengah itu 5, ini di belakang ini ya, jadi 4. Jadi 2,4 gram, tinggal dijumlah semua. Jadi 542,4 gram. Buat nimbang apa ya? Oh, banyak. Bisa nimbang emas, ya, bisa nimbang bahan kimia yang mahal. Itu biasanya gram-gramannya harus sangat teliti karena harganya sangat mahal. Ini sangat penting untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan mengukur, ya. Baik. Nah, alat yang berikutnya itu besaran pokok waktu, stopwatch. Kalau jam bisa ya, insya Allah ya. Ada yang digital, ada yang jam seperti ini ya. Sekarang yang agak sulit adalah yang stopwatch. Ya, bagi kalian yang sudah pernah pakai, luar biasa ya, olahraga lari sprint misalnya ya. Nah, untuk stopwatch yang bagian ini lingkaran yang kecil ini untuk mengukur menit ya nak ya. Ini tersetting 30, ada juga yang sampai 60 ada, tapi ini alat yang sampai 30 menit ini biasanya lari sprint yang cepat-cepat ya, nggak lebih dari 1 jam. Nah, ini yang besar ini 1 sampai 60 ini adalah yang detik. Ya, jika hasil ukurnya ternyata seperti ini, kita lihat. Ini jarum pendeknya menunjuk angka 5, berarti ini 5 menit. Kemudian jarum panjangnya menunjuk angka 15, berarti 5 menit 15 detik. Tidak boleh kebalik ya. Yang kecil untuk menit, yang lingkaran besar untuk detik. Nah, kita coba lagi. Yuk. Semangat nak, insya Allah asik, mengukur itu sangat asik. Ada soal nih, Adi berlari mengelilingi lapangan sepak bola nih, stopwatchnya nih. Berapa ya? Nah, berapa detik? Nah, ini dalam detik. Kalau tadi kan menit ya, tinggal dikonversi saja ke dalam detik. Oke, kita lihat. Ini jarum pendeknya di lingkaran kecil tadi menunjukkan apa? Menit ya. Ini berapa menit nih? Kita hitung, ini kan dari 0 nih. 1, 2, 3. Wah, ini berarti 3 menit ya. 3 menit, ini berapa? 25 lebih nih, 26. Nah, berarti 3 menit 26 detik. Yang ditanya detik, ayo kita konversi. 3 menit kali 60. Ya, di 180 tambah 26, jadi 206 detik. Jadi jawabannya adalah yang A. Gampang, bisa ya nak ya. Semangat. Apalagi nih ya, alat ukur untuk watt arus yaitu ampere meter. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ini bagian-bagiannya ada skala ukur, ada batas ukur, ada skala maksimum. Ya, yang 0 sampai 40 itu skala maksimum. Skala yang diukur ini jarum ya, nunjukin angka berapa. Ini ya nanti ya. Nah, ini itu adalah batas ukurnya. Ini batas ukurnya sih berapa sih? Oh, ini 5 ampere, ini 10 ampere. Kalian bisa pindah-pindah ini ya, bisa 1, 5 ampere atau alat ampere meter yang lain juga agak variasi ya, beda-beda.
Oke, ini ada 500 mili, ada 100 mili ampere. Ini untuk kutub yang negatif, yang ini untuk kutub yang positif ya. Misal kalian mengukur ampere dari sebuah alat elektronik ya, misalkan apa, baterai atau apa ya. Oke, sekarang cara contoh soalnya. Nah, ini misal ada gambar seperti ini ya nak ya. Ini kalian disambungkan ke 5 ampere. Ya, yang 5 ampere ini adalah batas ukur. Kemudian ini skala maksimumnya adalah 25 ya. Skala yang diukurnya adalah ini. Kita lihat. Ini dari min 5 sampai ini angka 10 sampingnya berarti 9 ya kan? Berarti skala terukurnya adalah 9 ini ya, dibagi 25 maksimum, skala maksimumnya adalah 25, tulis dikali 5 mana ini karena kabelnya berada di sini ya. Jadi hasilnya adalah 9. Ini coret-coret ya, 25 dengan 5 nih, 9 dibagi 5 sama dengan 1,8 ampere. Kalau nanti alat yang di sini batas ukurnya dipindah ke 1, berarti yang angka 5 diganti angka 1 gitu ya, bisa. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Semangat. Ada 4 YouTube di KD ini, dipersilakan untuk diulang, dipelajari ya. Semangat 45, mudah-mudahan kalian berhasil menjadi saintis yang bisa mengukur dengan teliti, tidak asal mengukur ya, dengan benar. Jika banyak kekurangan itu datangnya dari saya yang banyak salah. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe, like dan komen karena subscribe itu gratis.